Namun sialnya, batang pohon lamtoro yang diinjaknya patah, sehingga menimbulkan bunyi yang mengagetkan makhluk tersebut. Makhluk itu menatap ke atas, dan seketika mereka berdua saling bertatap. Selama beberapa detik mereka bertatap, sampai makhluk itu berlari dan menceburkan dirinya ke kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 653. Yes, terima kasih teman Kliwon semuanya. Kita sudah di penghujung tahun ya. Semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya di penutupan tahun 2025 ini. Amin. Ini udah masuk hawa-hawa liburan ya. Apalagi buat teman Kliwon yang merayakan Natal. Wah, ini udah gitu. Santa Claus is coming to town ini. Yes sir. Santa Claus beserta rusa-rusanya itu. Itu dia. Kostum rusa. Apa lagunya ini? Santa Claus is coming. Bukan, ada na 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 na. Oh, and the light and it the looks love like for Christmas. Na 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 Itu na gua suka banget lagu itu. na 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 na. Memang Natal buat semua orang ya. Liburnya. Lah lebaran juga buat semua orang, emang Iya, cuma buat yang betul. muslim doang apa gimana? Ya betul. Iya. Kan gua nggak bilang gitu. Iya benar. Semua libur buat semua orang. Anjir, ini cerita kali ini datang dari seorang teman Kliwon dan ada beberapa cerita di dalamnya, jadi nggak cuma satu ya. Judulnya Penghuni Kali Cimanu. Di arah mana ya Cimanu ini tuh? Di area bawah lah. Ya memang dekat-dekat paha ya. Kalau Tembalang kan atas bawah tuh. Kok Tembalang? Semarang. Apa Undip kan Iya, ada Undip Semarang, atas. Semarang. Iya. Ini daerah bawah berarti nih. Bawah, ini. Cimanuk tuh bawah Iya, pasti. iya. Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu. Benar. Oh, gitu. Oke. Benar. Kalau Cijakun atas biasanya. Sama Cijakun, Cirambut, Nah, Cidagu Cidagu tuh atas. itu di atas. Cirayut, Hah? di Thailand. Goblok lu. Oke, kita masuk ke cerita. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Halo. Perkenalkan kembali, sebut saja nama saya Anto. Saya dari Indramayu dan berdomisili di Jakarta. Saya mau ceritain pengalaman bapak saya. Sebenarnya saya agak sedikit ragu buat ceritain bapak saya ini, karena entah apakah bakal logis atau enggak kalau diceritain di tahun sekarang. Karena ini kejadiannya di tahun 70-80-an. Tapi gak apa-apa lah, saya coba ceritain ya mas. Untuk percaya atau enggaknya, saya kembalikan lagi kepada teman Kliwon sekalian. Tapi cerita ini adalah salah satu cerita kebanggaan bapak saya tiap kali ada kesempatan buat ngobrol sama rekannya pas ngumpul. Tahu kan ya, cerita bapak-bapak zaman dulu tuh kalau udah ngobrol, udah cerita tuh serem banget. Kalau ada typo-typo dikit, maafin ya mas. Jangan diketawain kayak episode kuil terpentil. Wah, dia dengerin banget kita nih berarti ini. Oke, cerita ini terdiri dari dua bagian yang nanti akan terhubung satu sama lain. Boleh dibacakan bagian satunya saja atau keduanya. Ini kita masuk ke bagian pertama, pagelaran wayang kulit. Cerita ini berlatar di satu desa kecil di pinggiran Kali Cimanuk di Kabupaten Indramayu tahun 70-an 80-an. Yang mana tahun segitu bapak gue masih lajang. Desa ini dipisahkan oleh tanggul. Lalu di bawah tanggulnya ada lahan yang biasa dimanfaatkan warga desa buat nanam jagung, singkong, atau buat kandang ternak. Lalu setelahnya ada paku alam yang berjejer di sepanjang tepian kali dan langsung kali. Untuk tanggulnya pun bukan tanggul beton atau semacamnya. Hanya tanggul yang berupa gundukan tanah yang bagian atasnya bisa dilalui kendaraan seperti motor dan sepeda. Waktu itu bertepatan dengan acara adat desa yang disebut sedekah bumi, yang diperingati setahun sekali, yang berfungsi sebagai syukuran atas hasil panen yang bagus. Dan biasanya warga desa akan mengadakan acara tumpengan di siang hari, dan malamnya dilanjut dengan acara pagelaran wayang kulit. Acara wayang kulit ini diadakan di tengah sawah berbatasan dengan tanggul tersebut.
dan tidak jauh dari pemukiman warga. Singkat cerita, pagelaran wayang kulit pun dimulai. Bapak gue juga ikut nonton dan sampai acara tersebut selesai. Mitosnya, jika nonton acara wayang kulit itu nggak boleh pulang di tengah acara sedang berlangsung. Nggak tahu sih itu benar atau enggak. Atau mungkin sebenarnya mitos itu bermaksud agar bisa mengetahui alur cerita yang dibawakan dalang dari A sampai Z kali ya. Acara itu berlangsung lancar. Penonton wayang malam itu sangat ramai, bahkan lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Warga desa mengira mungkin orang-orang dari tetangga desa itu pada ikutan nonton. Acara tersebut selesai dan di keesokan harinya warga desa saling bertukar cerita mengenai acara wayang kulit kemarin malam. Beberapa warga melihat orang-orang yang menonton itu mempunyai muka yang relatif sama, dengan hidung dan moncong mulut agak sedikit maju. Beberapa warga lain pun bersaksi bahwa melihat banyak orang yang pulang ketika acara selesai itu menceburkan dirinya ke kali. Warga desa berasumsi mungkin yang ingin menonton acara kemarin malam bukan hanya bangsa manusia saja, namun mereka yang berasal dari kali pun ingin ngelihat juga. Warga desa beranggapan selama hidup bisa berdampingan dengan baik, ya nggak apa-apa gitu, yang penting nggak saling mengganggu. Tapi ternyata asumsi hidup bisa berdampingan dengan baik dan tidak saling mengganggu itu tidak berlangsung lama. Ini masuk ke bagian kedua. Sebut saja namanya Pak Warto. Pak Warto ini rumahnya nggak jauh dari rumah bapak saya. Beliau adalah seorang suami yang mempunyai istri dan 1 anak, dengan pekerjaannya sebagai peternak kambing. Setiap harinya beliau akan mencari pakan kambing berupa daun lamtoro atau pete Cina yang banyak tumbuh di bawah tanggul kali. Suatu hari Pak Warto seperti biasa bersiap untuk mencari pakan kambing. Istri Pak Warto seperti biasa juga memberikan bekal berupa jagung, ubi, dan singkong rebus. Ketika persiapan sudah beres, beliau mengayuh sepedanya menuju tepian tanggul kali. Biasanya di tempat Pak Warto mencari pakan, pasti ada rekannya yang mencari pakan kambing juga, atau warga desa yang meladang. Tapi sore itu sepi, Pak Warto sendirian. Singkatnya, beliau turun dari tanggul dan memarkirkan sepedanya di tepian tanggul tersebut. Dan beliau siap-siap untuk naik ke atas pohon lamtoro atau pete Cina. Beliau naik ke pohon dan mulai mengambil daun lamtoro. Setelah hampir 1 jam berlalu, beliau istirahat namun masih di atas pohon. Sampai akhirnya Pak Warto menyadari ada pergerakan dari bawah. Pak Warto melihat ada sesosok makhluk yang muncul dari kali dan berjalan ke daratan. Makhluk itu terus berjalan menuju tepian tanggul dan menghampiri sepeda Pak Warto. Lalu makhluk tersebut mengambil bekal yang masih menggantung di setir sepeda Pak Warto dan memakannya. Perawakan makhluk itu seperti manusia, namun mempunyai ekor seperti kadal dengan tangan dan kaki yang berselaput, serta moncong wajah yang sedikit maju. Kulitnya bersisik, mengkilat karena kena sinar matahari. Kalau digambarkan mungkin seperti lizard musuhnya Spider-Man. Pak Warto yang menyadari hal tersebut sebenarnya sudah berhati-hati untuk tenang, atau mencoba untuk tenang. Namun sialnya, batang pohon lamtoro yang diinjaknya patah, sehingga menimbulkan bunyi yang mengagetkan makhluk tersebut. Makhluk itu menatap ke atas, dan seketika mereka berdua saling bertatap. Selama beberapa detik mereka bertatap, sampai makhluk itu berlari dan menceburkan dirinya ke kali. Pak Warto yang masih kaget turun perlahan dari pohon. Entah gimana mulanya, badan Pak Warto terasa panas. Mulutnya seperti terkunci dan tidak bisa bersuara. Tangan beliau memegang lehernya sendiri, dan seketika Pak Warto kejang-kejang di bawah tanggul itu.
Sampai akhirnya ada warga yang kebetulan lewat menuju arah desa. Dibawalah Pak Warto ke rumahnya. Akhirnya Pak Warto udah ada di rumahnya, dibaringkan di atas kasur dengan kondisi yang masih sama. Kejang-kejang, matanya melotot dan mulutnya terkunci. Rumah beliau mendadak ramai, termasuk bapak gue yang ikut lihat. Istri dan anak beliau menangis histeris. Sampai akhirnya salah satu warga memanggil orang pinter atau smart people. Orang pinter ini bisa disebut dukun kali ya mas. Dukun itu pun memegang tangan Pak Warto seraya memejamkan matanya. Setelah beberapa menit, dukun tersebut membuka mata dan langsung memberikan 2 opsi kepada istri dan anak Pak Warto. Dukun itu bilang, pilihan pertama, Pak Warto bisa hidup, namun dengan kondisi yang seperti ini seterusnya. Kejang-kejang, mulutnya terkunci, dan tersiksa lah intinya. Pilihan kedua, Pak Warto bisa pergi atau diikhlaskan saja, karena kasihan jika hidup seperti itu. Istri Pak Warto bertanya, apa penyebab suaminya seperti ini? Dukun itu hanya menjawab bahwa Pak Warto melihat yang seharusnya tidak dia lihat. Namun ini bukan kesalahan beliau, karena ini ketidaksengajaan dari Pak Warto yang melihat makhluk tersebut. Dukun hanya bisa menjelaskan sebatas itu aja. Sampai istri Pak Warto mau gak mau memilih opsi kedua, yaitu mengikhlaskan. Cerita ini tentunya tersebar luas sampai ke tetangga desa sekitar. Setelah beberapa minggu dari kejadian Pak Warto ini, dukun itu menjelaskan kembali bahwasannya saat memegang tangan Pak Warto, dukun itu bisa melihat kejadian sebelumnya dan juga berkomunikasi dengan makhluk yang dilihat Pak Warto di kali tempo hari. Ternyata makhluk tersebut ikut ke rumah Pak Warto dengan posisi sedang mencekek lehernya. Dan makhluk itu berkata, manusia ini sudah melihat saya dan dia tidak boleh berkata apapun. Mungkin ini alasan kenapa mulut Pak Warto terkunci. Namun meskipun itu bukan kesalahannya Pak Warto, makhluk itu tetap ingin Pak Warto pergi. Dukun itu menambahkan ke makhluk tersebut bahwa kejadian Pak Warto haruslah menjadi yang terakhir dan tidak boleh ada korban lain. Sejak kejadian itu, warga kampung sangat berhati-hati atau jaga-jaga jika mau pergi ke sekitaran kali. Ini adalah sebuah cerita dari satu kampung yang ditinggalin bapak saya gitu. Dan bapak saya sangat yakin kalau ada cerita-cerita lainnya dari kampung-kampung lain di sepanjang kali Cimanuk yang tidak bapak ketahui. Mungkin itu aja mas ceritanya. Maafkan kalau berantakan ya. Untuk cerita lainnya menyusul. Terima kasih sudah dibacakan. Sukses terus dan sehat-sehat buat kita semua. Amin. Amin, amin. Makasih Mas Anto. Wah, ini bos Anto lagi nih. Tojo polo tojo. Kepada Saudara Denny. Ya. Waduh, kalau cerita dari bapaknya tahun jebot ya. Tahun 70-80-an. Iya. Di mana sih? Area mana Cimanuk tadi? Jawa Barat lah. Dia tuh sungai yang menyokong Kayak ini ya? perairan buat di Garut, Majalengka, bahkan sampai Indramayu lah gitu. Yang ngebelah kabupaten-kabupaten Ya. gitu ya. Kayak apa? Citarum gitu ya. Ya. Cimanuk. Cuman sosoknya pertama nih siluman lah, anggaplah gitu ya. Iya. Siluman kadal. Yang nonton wayang golek gitu. Wayang apa tadi? Wayang kulit. Wayang kulit. Nonton wayang kulit. Yang nonton wayang kulit. Oke, berarti ini Cimanuk mana nih? Kan jarang wayang kulit Jawa Barat nih. Mungkin perbatasan kali ya. Yang di perbatasan ya gitu. Perbatasan tuh mulai tuh ada wayang kulit. Wayang kulit tuh kulit apa sih kalau boleh tahu? Kulit ayam goreng. Pak Gendut. Crispy gak sih kulit? Nah, wayang kulit tuh crispy gak sih? bisa digoreng tepung gak sih? Canda. Iya. Iya, jadi ceritanya kan si siluman-siluman ini nonton wayang kulit gitu ya. Iya, nih Pada nyebur-nyebur tuh. Anjing, penonton bayaran, penonton jebolan nih berarti nih. udah kelar nonton
Assalamualaikum. Iya. Dan itu bisa dilihat tuh sebenarnya sama beberapa orang ya kan. Iya. Salah satunya Pak Warto. Walaupun nggak sengaja gitu. Jadi yang pertama itu kan ada kesaksian yang mengatakan bahwa mereka melihat sebagian penonton tuh selesai nonton Nyeburin nyebur ke kali. tapi nggak ada kejadian apa-apa, Oke. nggak ada kejadian mistis, nggak ada kejadian yang gimana sampai si Pak Warto ini lagi ke kali ngasih ngambil ngambil sapi. pakan lamtoro tadi. Si Batang makhluk lamtoro. ini keluar dari sungai ngambil bekalnya Pak Warto. Lah kan makanya anjing nih. Kadal Kadal nih. dia. Kadal bapuk. Terus si Pak Wartonya patah tuh dahannya yang dia injek. Kadalnya lihat si siluman yang lihat dia tatap-tatapan. Habis itu kejang dia. Marah si makhluk ini ceritanya. Gila kali. Niat lo udah jahat. Lo zolim. Emang bener-bener lo siluman lo. Kalau mau udah nggak apa-apa nonton. Walaupun lo nggak bayar tiket, nggak bayar apa, habis itu pulang nggak pamit. Oh mungkin disabet-sabetin tuh. Kan menurut kesaksian orang kan kita nggak tahu. Sabet-sabetin tuh kayak bocah-bocahan. Wah terjun. Goblok. Aduh, ini ngambil Biawak kali ya. siluman kadal sih. Ya biawak juga bisa sih. Kan bersisik juga ya, Iya. mengkilat juga ya. Kalau iguana pasti diambil densil. Dijemur ntar mati. Crispy. Nah, menghendaki Pak Wanto pergi itu meninggal ya maksudnya ya. Meninggal Pak Wartonya. Iya. Kelewatan lu kadal. Bener deh. Udah ngambil MBG orang. Makan Bener-bener. bekel. Benar. Makan bergizi. Makan bekal gratis. Benar. Tapi Kasihan ya. berapa orang pintar tadi? Nggak Satu merhatiin aja. gue. Satu aja. Udah terlambat lah intinya ya. Iya, katanya opsinya cuma 2 nih. Iya. 1 tetap hidup tapi kejang terus. Kedua, ya lu ikhlasin. Kok bisa gitu ya? Kagak ada yang enak opsinya. Iya, maksudnya kok bisa gitu ya ngasih pilihan ya? Nggak pinter-pinter amat dong berarti. Itu maksud gue. Kayak orang pinternya kagak pinter-pinter amat nih tahun 80-an kali. Belum masuk internet lah ke Indonesia dan lain-lain. Literasinya juga masih belum banyak. Referensinya juga masih belum banyak. Atau kemampuan negosiasinya kurang bagus ini orang pinter ini. Ya bisa jadi. Menyerah dia. Ya jatuhnya mah nggak bisa, nggak ada solusi sih. Iya. Makanya. Iya, kasihan juga nih Pak Warto nih. Rest in peace untuk Pak Warto. Bukan maunya loh. Tahu orang kadalnya ngambil ke bekal dia. Makanya. Kita mah belain manusia nih. Sorry ye. Enak aja. Nyonyinya. Hah. Gitu, ada yang baru Makan video batok klipnya. kelapa dulu. Aduh. Oke, lanjut. Oke, terima kasih tadi ya Mas Anto dari Sungai Cimanuk. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, aku Aurel. Kali ini aku mau ceritain pengalaman horor di rumah aku sendiri yang sampai sekarang masih aku tinggalin nih. Rumah ini ada di Kebayoran Baru, deket banget sama tempat mie ayam yang lumayan terkenal. Wah, Apa tuh Bran? Kebayoran Baru. Mie ayam. Oh, ini dia nyebutin sih, nanti off air aja. Sedikit backstory, sebelum rumah ini dibeli sama keluarga aku, dulunya tuh rumah tua banget. Cuma ditinggalin sama satu nenek sampai beliau meninggal di situ. Habis itu anak-anaknya jual rumah itu ke keluarga aku sekitar tahun 2012. Nah, rumahnya sempat kosong lama banget. Baru direnovasi total, terus kita pindah setelah jadi. Sebelumnya sih kita masih tinggal di komplek yang sama. Dari semua keluarga, aku yang bisa dibilang paling sensitif. Kata mama, dari aku masih dalam kandungan udah sering ketempelan. Katanya aku juga wangi dalam tanda kutip nih. Sampai mama mesti dibawa ke kiai buat diruqyah gitu. Di rumah ini aku ngalamin banyak banget kejadian.
sampai udah 3 kali pindah kamar, karena tiap kamar tuh rasanya gak pernah nyaman. Aku ceritain yang paling serem-serem aja ya, biar gak kepanjangan nih. Yang pertama, kamar pertama aku posisinya ngadep ke jalan. Ada balkon kecil juga. Sore-sore lah, sekitar jam 5-an menjelang maghrib, aku lagi tiduran sambil teleponan sama temen. Waktu itu gorden masih kebuka. Dari ekor mata aku ngeliat ada sosok orang ngintip dari jendela. Aku langsung nengok, dan dia buru-buru mundur kayak orang ketahuan ngintip gitulah. Awalnya aku gak takut, malah marah. Kayak, siapa sih yang berani-beraninya ngintip? Gitu. Tapi begitu aku mikir lagi, kalau itu bener orang, dia bisa naik ke balkon aku lewat mana? Ini tolong ini Mbak, dibuang pikiran begini. Sosok itu hitam semua, cuma matanya aja yang kelihatan nyala. Merinding sih, tapi aku cuekin aja dan langsung tutup gorden. Beberapa minggu kemudian aku pulang diantar teman cowok. Itu pertama kali dia nganterin aku ke rumah. Setelah dia sampai rumah, dia telepon langsung nanya, "Lo pernah diganggu atau lihat sesuatu di rumah lo?" Lah aku heran dong, soalnya aku belum pernah cerita apa-apa. Aku tanya balik, "Emang kenapa?" Nah dia jawab nih, "Pas gua nganterin lo, gua lihat ada sosok hitam diem di balkon paling ujung kanan. Tapi rasanya bukan mau ganggu, lebih kayak ngejagain rumah lo." Dan balkon yang dia maksud itu adalah balkon kamar aku. Baru deh aku ceritain ke dia soal kejadian yang ngintip tadi. Yang kedua, ini masih di kamar pertama nih. Karena orang tua aku sering dinas ke luar negeri, kakak-kakak udah tinggal di apartemen, aku sering sendirian di rumah. Yang ada cuma aku sama 3 mbak asisten rumah tangga. Itu pun kamarnya di basement. Di basement bro. Lumayan jauh dari kamarku. Pernah Jumat malam aku lagi rebahan, mikir mau keluar apa diem di rumah aja. Tiba-tiba teman nelpon ngajakin ke Sensi. Aku jawab, "Nanti gua kabarin ya." Karena rasa-rasanya lagi malas keluar. Begitu telepon ditutup, gak lama dia nelpon lagi. Terus bilang kayak gini, "Sebentar, anak-anak lagi pada nongkrong di rumah lo ya? Ya udah kalau iya, gua ke rumah lo aja deh." Aku bingung tuh. Hah? Maksudnya? Dia bilang, "Pas pertama gue telepon tadi ya, gue tuh dengar suara cewek-cewek ketawa rame di belakang lo. Berisik banget, kayak rame gitulah." Wah, padahal aku bener-bener sendirian saat itu. Rumah sepi, gak ada TV nyala, gak ada suara apapun. Biar gak makin horor, aku berbohong nih. Oh, itu dari TV gua. Padahal aslinya tuh hening banget. Karena udah keburu takut, akhirnya aku bilang, "Oh oke deh, gue jemput lo aja." Gak lama kemudian aku langsung kabur dari rumah. Yang ketiga, ini kamar kedua, yang mana view-nya kolam. Setelah itu aku pindah ke kamar lain yang jendelanya ngadep ke kolam renang. Aku punya kucing namanya Lulu. Dia suka banget nongkrong di kamar mandi karena lantainya dingin. Suatu malam, aku manggil-manggil dia, "Lulu, sini, sini." Sambil jentik-jentik jari gitulah. Aku ulang beberapa kali kan tuh. Tiba-tiba, ada suara cewek yang niruin persis kata-kata aku. "Lulu, sini, sini." Tapi dari dalam kamar mandi. Seketika aku langsung kabur ke kamar kakak yang kebetulan lagi ada di rumah. Kucing aku tinggalin aja di kamar karena saking paniknya. Yang terakhir, masih di kamar kedua. Di kamar ini aku sering banget kena sleep paralysis. Hampir setiap kali tidur siang pasti ngalamin. Bahkan kadang malam juga. Sabtu malam sepupu aku nginep. Dia pilih tidur di kamarku, bukan di guest room. Aku biasanya tidur miring ke kanan. Malam itu aku kena sleep paralysis lagi. Aku sadar, tapi badan aku kaku banget. Aku coba ngadep ke kiri ke arah sepupu aku, dan aku lihat ada tangan panjang hitam menjalar ke pundak aku.
Tangan itu kayak narik pundak aku seolah-olah nyuruh jangan ngadep ke kiri. Aku panik, buru-buru baca doa, ayat kursi, Anas, Al-Falaq, dan zikir. Akhirnya bisa gerak lagi. Terus aku coba tidur sambil tetap zikir. Besok paginya sepupu aku cerita kalau dia juga ngalamin hal yang sama, sleep paralysis. Dia juga melihat ada tangan hitam panjang menjalar ke badannya. Dia pengen manggil aku tapi mulut gak bisa kebuka. Badan gak bisa gerak. Kita kaget banget karena ternyata sosok yang kita lihat tuh sama persis dan kita berdua sama-sama ngalamin sleep paralysis. Itu beberapa pengalaman horor aku di rumah, masih ada lagi sebenarnya. Tapi yang aku ceritain ini yang paling serem-seremnya. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi, dan semoga PMK sukses terus. Makasih udah nemenin aku kerja ya. Terima kasih. Rumah di Kebayoran Baru ya. Berarti ada 4 pengalaman horor yang dialamin. Ya. Wah, tadi tuh salah satu scene atau momen yang bikin merinding pol tanpa adanya penampakan tuh. Ketika suara lu ditiruin sama orang yang gak kelihatan dan datangnya dari kamar mandi. Gila, serem itu. Mbak Aurel. Encong Mbak Aurel. Traktir apa? Apa sih rahasianya rumah ada basement tuh? Iya. Iya. Boleh Mbak Basement Aurel. mah Campfield tuh ada basement. Ikut-ikut acara PMK gitu. Atau kalau itu join membership, nanti pas live nanti kita kasih tahu Mbak Aurel. Iya. Atau pas lagi live gitu nyawer 12 juta gitu ya. Iya Mbak Aurel, kan kita udah nemenin terus pas kerja, masa. So kita juga gak boleh ditemenin pas live. Nah, itu Kamu dia. tergerak hatinya begitu. Enggak cuma hati yang tergerak, jempol tuh tergerak, nge-scan QR code. Nah gitu Mbak Aurel, biar kita semangat terus nemenin. Nanti kalau misalnya Mbak Aurel nge-scan QR code mah bukan pas kerja aja kita temenin, bener? Iya. Di momen-momen lain selain kerja juga kita temenin. Bener, kalau mau apa mau request mah tinggal Assalamualaikum PMK, siap. Gitu. Bener. Ntar bonus video call Mas Kino lah. Sini sayang. Itu nanti dia. Aneh banget. Sini sayang. Lah tuh anjing banget. Itu gak direncanain tuh. Kok tiba-tiba gitu yang keluar dari mulutnya. Mas ada yang nyarain Mas. Oh ya siapa ya? Itu sini sayang. Enak juga. Wow. Gue masih kebayang gue anak kecil itu Jadian Bandung. bentukannya masih kebayang gue. Lagi ngobrol sama bapaknya. Enak juga. Kena deh, dicengin. Aduh, jahat banget mulut. Arta tempeling ono bapak Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Bye-bye.